Ya, negara Islam di Eropa yakni Turki tengah dilanda krisis besar-besaran, mulai dari inflasi yang melonjak besar-besaran hingga Bank Sentral Turki atau TCMB yang telah memangkas suku bunga di tengah pandemi ini. Dan hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan kontroversial Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Seperti apa? Lebih lengkapnya kita bahas bersama di pagi hari ini di Lira Merana, Turki Menggila. Video yang teman-teman lihat barusan atau yang ditayangkan di slide awal video tadi itu merupakan cuplikan-cuplikan video ataupun artikel yang memperlihatkan kepada kita bahwa sampai saat ini nilai tukar kurs lira itu masih dalam keadaan lemah atau melemah. Tersungkurnya kurs lira itu tidak bisa dilepaskan dari menangnya petahana Presiden Recep Tayyip Erdogan pada pemilihan umum di Turki tahun lalu. Ya, seperti yang kita ketahui, itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi mungkin, bahwa Erdogan ini sangat tidak disukai oleh para investor, terutama pada kebijakan-kebijakan yang ia buat. Salah satunya adalah kebijakan moneter. Ya, ini terbukti dengan surat utang atau obligasi Turki yang terus dibuang oleh para investor asing, dan obligasi yang investor asing miliki atau persentase obligasi yang investor asing miliki di Turki itu hanya kurang dari 1% sampai setahun ini. Dan hal yang sama pun ini terjadi di pasar saham. Ya, berdasarkan kalkulasi Goldman Sachs yang dikutip dari Finance Times, itu pada satu dekade terakhir para investor asing menarik uangnya sebesar 7,3 miliar US dollar. Itu sebetulnya sudah terlihat sejak tahun lalu ketika negara-negara lain atau bank sentral negara lain itu menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi, akan tetapi Turki malah memangkas suku bunga. Dari apa yang saya jelaskan tadi terkait dengan inflasi dan suku bunga yang mempengaruhi nilai tukar lira atau nilai tukar suatu negara, itu ya, lalu apa sih dampak dari melemahnya nilai tukar suatu negara? Sebetulnya akan banyak dampak-dampak yang akan kita rasakan ketika nilai tukar negara kita itu merosot. Ya, mungkin buat teman-teman atau buat kalian yang sering beraktivitas di dalam negeri tidak akan terlalu kerasa. Tapi buat orang-orang yang banyak aktivitas keluar negeri atau keluar dari negaranya, ya aktivitas ekonomi khususnya, mereka akan sangat merasakan dampak dari melemahnya nilai tukar ini. Tentunya pada melemahnya nilai tukar suatu negara itu akan ada pihak yang diuntungkan ataupun pihak yang tidak diuntungkan. Nah, pihak yang diuntungkannya ini siapa? Ya jelas negara-negara yang sering mengimpor barang dari negara yang sedang melemah nilai tukarnya. Kenapa? Karena ya mereka akan mendapatkan barangnya jauh lebih murah ketika negara yang barangnya ingin mereka beli, itu jelas mereka akan mendapatkannya jauh lebih murah. Nah, sekarang apa sih dampak yang memang akan dirasakan oleh negara yang nilai tukarnya itu melemah? Ya jelas, yang pertama itu harga untuk barang-barang impor dari luar itu akan jauh lebih mahal. Ketika negara lain itu membeli barang dari negara yang nilai tukarnya melemah itu jauh lebih murah, ini sebaliknya, negara yang sedang melemah nilai mata uangnya itu akan membeli barang-barang khususnya dari Amerika, ya itu akan jauh lebih mahal. Kenapa? Analogikannya gini, simpelnya gini, ketika
tahun 2019 contoh ya. Contoh. Tahun 2019 1 dolar itu sama dengan 10 rupiah atau 10.000 rupiah. Nah, 1 dolar ini bisa kita belikan 1 pulpen. 1 dolar 1 pulpen. Jika kita rupiahkan berarti 1 pulpen ini 10.000. Pada tahun 2022 ternyata rupiah mengalami pelemahan atau melemah dari 1 dolar 10.000 2019 itu menjadi 1 dolar 15.000 pada tahun 2022. 15.000, naiknya 5.000. Nah, ketika kita ingin membeli pulpen ini pada tahun 2022, yang dulunya pulpen ini adalah 1 dolar, harga 1 dolar itu kita hanya mengeluarkan 10.000. Pada tahun 2022 kita harus membeli pulpen ini dengan harga 15.000.